بخير ثم أتمنى أن تكونوا متحمسين للتعلم من البيت. Ibu harap kalian masih semangat dan bahkan tambah semangat nih belajar dari rumahnya. Nah, sekarang agar kalian tambah semangat, Ibu ada sedikit hiburan buat kalian berupa nyanyian. Nanti kita bernyanyi bersama ya. Liriknya akan Ibu cantumkan di sini. Sekarang Ibu contohkan dulu. Dengarkan baik-baik ya. 1, 2, 3. Al-Arabiyya hiya lughatun sahlah wa muhimmah fi kulli anshitatina. Al-Arabiyya hiya lughatun sahlah wa muhimmah fi kulli anshitatina. Fi kulli yawmin nahnu bil Arabiyya, fi kulli waqtin nahnu bil Arabiyya, fi ayyi makanin bihil Arabiyya, lughatuna Arabiyya, lughatuna Arabiyya. Nah, itu tadi. Ibu harap dengan nyanyian tadi kalian bisa tambah semangat ya belajar dari rumahnya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Arab. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan rencana pembelajaran kita untuk pertemuan kedua ini. Ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Na'am, sahih. Hadzal yaum nahnu nata'allam an maharatil qiraah, anit tahiyyat wat ta'aruf. Hari ini kita akan belajar maharah qiraah masih dengan tema at-tahiyyat wat ta'aruf. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengevaluasi dulu nih, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat apa arti at-tahiyyat wat ta'aruf? Nah, sahih. Jadi, at-tahiyyat wat ta'aruf itu artinya salam dan perkenalan. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas beberapa ungkapan dalam melakukan sebuah perkenalan dengan seseorang. Apakah ada yang masih ingat beberapa ungkapan tersebut? Naam, ahsanta. Nah, jadi tahap pertama dalam melakukan perkenalan itu adalah mengucapkan salam. Kemudian kedua, menanyakan nama. Kemudian terserah kalian. Kalian bisa menanyakan alamat, menanyakan tempat tanggal lahir, menanyakan hobi, profesi, dan lain sebagainya. Dan untuk materi hari ini, kita akan membahas teks qiraah tentang at-tahiyyat wat ta'aruf. Adapun manfaat dan tujuan mempelajari materi ini dengan menggunakan kemampuan atau keterampilan membaca adalah agar kalian mampu membedakan kata, frase, kalimat, dan wacana tertulis tentang at-tahiyyat wat ta'aruf dengan baik dan benar. Dan agar kalian mampu menganalisis isi kandungan wacana tertulis tentang at-tahiyyat wat ta'aruf dengan baik dan benar. Tayyib, fi hadhil fursah sanata'allam an maharatil qiraah anit tahiyyat wat ta'aruf. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang at-tahiyyat wat ta'aruf dengan menggunakan kemampuan atau keterampilan membaca. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks qiraahnya. Silahkan kalian perhatikan baik-baik teksnya dan simak bacaan Ibu. Nah, di saat mendengarkan, kalian juga bisa sambil mencatat mufradat atau kosakata yang kalian rasa sulit, yang belum kalian pahami. Dan di saat mendengarkan, kalian juga bisa sambil memahami isi yang terkandung di dalam teks tersebut. Perintahnya, unzuru wa isma'u wa ifhamu. Unzuru wa isma'u wa ifhamu. Huwa Muhammadun tilmizun jadidun yata'allamu fi soffil ashiri minal madrasatil thanawiyatil islamiyatil hukumiyatil thalisati Jombang, Jawa Syarqiyah, wa huwa qadimun min Badanj, Sumatral Gorbiyah. Wal an huwa yaskunu fi ma'hadi Bahril Ulum Al-Islamiyyi Tambak Biros, Jombang, Jawa Syarqiyah.
وفي خلال وقت الاستراحة يتعارف محمد مع بعض أصدقائه الذين قد سبقوه التعلم في هذه المدرسة، ثم يقدم كل واحد منهم البيانات الشخصية حيث يعرف اسمه وعنوانه وهوايته المدرسة التي تخرج فيها. وأخيرا يأتي دور محمد وهو يقول: اسمي محمد، عنواني في شارع إمام بونجol رقم 25 بادنج، سومطرة الغربية، وهوايتي المفضلة قراءة كتب التراث الإسلامية، وتخرجت في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية ثانية بادنج. وفي آخر كلامه أنه يعبر عن سروره البالغ باللقاء مع أصدقائه الجدد الكرماء في هذه المدرسة. Nah, tadi Ibu sudah membacakan teks qiraahnya. Sekarang giliran kalian. Kalian ulangi setelah Ibu. Ibu akan membacakan teksnya per kalimat. Kemudian kalian ulangi apa yang Ibu bacakan. Paham tuh? Baik. Isma'u wa qallidu ba'di. Muhammadun tilmizun jadidun yata'allamu fi shaffil 'ashiri minal madrasati tsanawiyati al-islamiyyati al-hukumiyyati ats-tsalisati Jombang, Jawa Syarqiyah, wa huwa qadimun min Badanj, Sumatera Gharbiyah, wal an huwa yaskunu fi ma'hadi Bahril Ulum al-Islamiyyi Tambak Biros, Jombang, Jawa Syarqiyah. Wa fi khilali waqtil istirahati yata'arafu Muhammadun ma'a ba'di asdiqaihi alladzina qad sabaquhu at-ta'allum fi hadhil madrasati, thumma yuqaddimu kullu wahidin minhum al-bayanati syakhsiyata haitsu yu'arrifu ismuhu wa unwanuhu wa hiwayatuhul madrasata allati tukharraja fiha. Wa akhiran ya'ti dawru Muhammadin wa huwa yaqul: ismi Muhammad, unwani fi syari' Imam Bonjol raqmu 25 Badanj, Sumatera Gharbiyah, wa hiwayati al-mufaddalatu fi qira'atu kutubit turasil islamiyyati, wa tukharrajtu fil madrasatil mutawassitatil islamiyyatil hukumiyyati tsanawiyyati Badanj. Wa fi akhiri kalamihi annahu yu'abbiru an sururihil balighi bil liqa'i ma'a asdiqaihil jududi al qurama'i fi hadhil madrasati. Nah, dari teks qiraah yang telah kita baca tadi, hal indakumus su'al. Nah, jadi teks qiraah tadi itu membahas tentang siswa baru yang melakukan perkenalan. Ada siswa baru yang bernama Muhammad di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Jawa Timur, Jawa Syarqiyah. Jadi Asy-Syarqiyah itu artinya timur. Dia dari Padang, Sumatera Barat. Sumatera Gharbiyah, Al-Gharbiyah itu artinya barat. Dan sekarang dia tinggal di Pondok Pesantren Tambak Biros, Jombang, Jawa Timur. Nah, kemudian di paragraf kedua itu membahas tentang siswa yang bernama Muhammad tadi melakukan perkenalan dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya itu menyebutkan identitas diri mereka atau al-bayanat asy-syakhsiyah.
seperti menyebutkan nama mereka, kemudian menyebutkan alamat mereka, kemudian menyebutkan hobi mereka. Kemudian jatuh kepada giliran Muhammad untuk memperkenalkan dirinya. Dia menyebutkan namanya, kemudian menyebutkan alamatnya, kemudian menyebutkan hobinya, kemudian dia menyebutkan sebelumnya dia bersekolah di mana atau dia termasuk alumni mana. Nah, kemudian di akhir pembicaraan Muhammad mengungkapkan kegembiraannya bertemu dengan teman-teman barunya yang murah hati di sekolah tersebut. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita membahas teks qiraah tadi dan kita sudah memahami isi yang terkandung di dalam teks tersebut, seperti biasa nih, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan melakukan evaluasi dulu untuk mengetahui sejauh mana sih kalian memahami isi yang terkandung di dalam teks tersebut. Nah, kali ini agak berbeda. Evaluasi kali ini Ibu akan menggunakan game yang bernama Index Card Mark. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih Index Card Mark itu? Nah, jadi model pembelajaran aktif tipe Index Card March adalah metode atau cara belajar siswa yang dikembangkan untuk menjadikan siswa aktif mempertanyakan gagasan diri sendiri atau gagasan orang lain dengan cara mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya melalui teknik mencari pasangan kartu yang merupakan soal atau jawaban. Strategi pembelajaran tipe Index Card Mark ini merupakan model pembelajaran berkelompok dengan tujuan untuk membangkitkan semangat siswa dengan mengikut sertakan peserta didik ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Index Card March berhubungan dengan cara-cara untuk mengingat kembali materi yang sudah diajarkan sebelumnya, menguji pengetahuan serta kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Beberapa aktivitas belajar siswa pada model pembelajaran aktif tipe Index Card March seperti bertanya, menjawab pertanyaan, memperhatikan, mendengarkan uraian, bergerak mencari pasangan kartu, memecahkan soal dan bersemangat yang akan dilakukan oleh siswa. Konsep bermain sambil belajar yang terdapat dalam metode ini membuat pembelajaran tidak membosankan. Adapun langkah-langkah Index Card March adalah: langkah pertama, buatlah potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam kelas dan bagilah kertas-kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian, yang kedua, pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan dibelajarkan. Setiap kertas berisi 1 pertanyaan. Langkah ketiga, pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Kemudian, kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. Langkah keempat, setiap siswa diberikan 1 kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan soal dan separuh yang lain akan mendapatkan jawaban. Langkah kelima, mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk duduk berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapat kepada teman yang lain. Langkah keenam, setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya, soal-soal tersebut dijawab oleh pasangannya. Yang terakhir, akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. Nah, sekarang langsung saja kita mulai ya. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 tim. Ada yang memegang ada tim yang memegang kartu pertanyaan dan juga ada tim yang memegang kartu jawaban. Nah, tugas kalian, nanti kalian mencari pasangan yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di kartu yang kalian pegang. Kalian mencari pasangan atau jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di kartu tersebut. Nah, jadi manfaat dan tujuan Index
teks Katmat ini adalah agar kalian mampu menganalisis dan memahami isi yang terkandung di dalam teks qiraah yang sudah kita bahas tadi. Paham tuh? Baiklah, selamat mencoba. Nah, nanti setelah kalian menemukan pasangan dari kartu yang kalian pegang atau jawaban dari kartu pertanyaan yang kalian pegang, silahkan kalian duduk berdampingan bersama pasangan dari kartu tersebut. Nanti ibu akan menyuruh kalian untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Paham tuh? Toyib. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya evaluasi tadi, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Nah, sahih. Ya, jadi tadi kita sudah membahas teks qiraah tentang at-tahiyat wa ta'aruf dan kita sudah memahami isi yang terkandung di dalam teks tersebut. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa mufradat yang ada di dalam teks tadi. Salah satunya ada unwan atau alamat, kemudian atau hiwayah atau hobi, kemudian ada al-bayanat asy-syakhsiyah atau identitas diri. Paham tuh? Baik, alhamdulillah. Dan untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian pahami lagi teks qiraah yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kalian kerjakan tadrib 1 yang ada di buku bahasa Arab kalian. Di situ kalian disuruh memilih sahih atau khoto atau benar atau salah sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu sesuai dengan teks yang sudah kita bahas tadi. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang maharah kalam. Silahkan kalian baca-baca dulu materinya dan lakukan percakapan atau latihan berbicara dengan teman-teman kalian di rumah. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tayyib, hal fahimtum jami'an? Tayyib, alhamdulillah. Hayya bina nakhtatim darsana al-yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.